Selamat pagi semuanya. Wah lumayan ya, belum ngantuk ya, nggak ngantuk ya. Kalian diberkati Tuhan. Saya percaya waktu kita datang ke dalam hadirat Tuhan, kita percaya Tuhan itu selalu hadir saudara, amin. Tapi waktu kita as a corporate, satu keluarga, satu gereja kita datang kepada Tuhan, ya ada sesuatu yang terjadi saudara, amin. Ada sesuatu yang terjadi, ada kuasa daripada manifestasi kasih Tuhan itu dinyatakan. Kalian perlu apa di sini ya? Kita kadang-kadang ada yang hal-hal yang mungkin mandek dalam kehidupan kita, tapi waktu kita datang, kita menyembah Tuhan gitu ya. Ada sesuatu terjadi, ada satu kelepasan terjadi. Amin. Kalian di sini, saya tahu di sini datang pagi-pagi ya, bukan hanya karena asal doang ya, tapi mungkin ada yang diajak temen gitu ya. Saya mau pulang, kalian tidak akan sama lagi. Katakan ke kiri ke kanan, kamu tidak akan sama lagi. Kamu tidak akan sama lagi. Suami istri terutama bilang, kamu tidak akan sama lagi. Tapi kamu akan menjadi orang-orang yang lebih baik, bukan yang lebih parah ya. Tapi amin, amin. Shalom semuanya. Nah selamat pagi, di sini mungkin ada beberapa yang baru gitu ya. Saya mau memberikan selamat datang, welcome ya. Welcome home gitu ya. Selamat datang di rumah Tuhan, ya, di mana ini adalah rumah. Kalian di sini datang, di sini kita menjadi satu keluarga. Saya tahu di dalam keluarga itu tidak ada yang sempurna, katakan amin. Tidak ada di sini keluarga yang sempurna, keluarga cemara gitu, nggak ada kan? Itu hanya pencitraan saudara, betul. Kalian kalau nggak percaya nanti datang ikut saya pun kalian udah tahu kita banyak ketidaksempurnaan. Tapi di dalam ketidaksempurnaan itu justru Tuhan menyatakan kesempurnaan kasih-Nya yang dahsyat. Siapa yang perlu Tuhan seperti itu? Luar biasa loh Tuhan kita itu. Dia Tuhan yang sempurna, begitu sempurna. Semuanya baik-baik aja. Tapi dia mau turun ke dunia mendatangi saudara-saudara yang tidak sempurna dengan ketidaksempurnaan kita, dengan kehancuran kita, kekurangan kita, dengan kebobrokan kita. Tapi dia mau datang. Itu luar biasa saudara. Saya tadi diingatkan Tuhan ya, Lita, kamu terima Tuhan 95. Tahun depan saya 30 tahun. Tapi Tuhan pelihara luar biasa. Dan saya bilang Tuhan satu hal. Saya bilang satu hal, sampai nanti saya bertemu dengan kau ya. Setiap daripada kita tidak akan pernah lupa kasih pertama mula-mula Kristus kepada kita. Jangan kita pikir kita sudah lama menjadi Kristen. Wah udah tahunan saya menjadi Kristen. Ya, kalian tahunan Kristen mau pelayanan atau nggak pelayanan di gereja. Saya mau katakan ya, kita harus tetap punya di mana mengalami Kristus setiap hari saudara. Setiap hari in a sense, setiap saat kita diingatkan Tuhan, kita buka hati. Jangan jadi orang yang kepala batu gitu ya. Nggak usah angkat tangan yang kepala batu gitu ya. Karena kita banyak yang kepala batu gitu ya. Kepalanya sih bukan batu sih. Tapi banyak dari kita yang kalau dibilangin itu nggak pernah mau denger. Ini saya ngomong begini aja, ini nggak tahu nanti kita kembali lagi saya punya notes, saya udah buat notes yang bagus saudara. Tapi kadang-kadang di sini lagi ngeliat sharing ketemu orang gitu ya. Kayak Tuhan banyak mau berbicara gitu loh. Jadi saya kadang-kadang mikirin, Tuhan saya mau ngomong yang mana Tuhan? Mau ngomong yang ini atau mau ngomong kadang-kadang it's just so much gitu ya. Saya percaya kalau orang-orang khotbah di sini, itu kita tuh di sini ya, terutama di GBC ya, saya tahu bukan yang nggak ada bahan saudara. Terlalu banyak bahan. Sampai nggak tahu, sampai di sini yang khotbah 1 jam lebih, ya kan? Sampai dibilang 45 menit, 50 menit, tinggal 15 menit aja dia masih ngotot nggak mau selesai. Itu siapa, ya kan? Itu siapa yang kayak begitu? Mana ada di gereja lain yang sampai 1 jam lebih? Mungkin ada, tapi nggak banyak, saya tahu. Pasti di timing 40 menit, kalau bisa 30 menit. Saya bisa khotbah 30 menit, tapi nggak perlu catatan saudara. Karena udah keluar aja ngobrol aja kita begini udah 15 menit bentar lagi, ya kan? Ya kan? 15 menit. Tapi saya bilang katakan itu bener-bener ya. Kalau Tuhan yang kita alami, saya nggak tahu dengan kalian. Kita datang ke sini ya. Di sini menyembah Tuhan. Aduh Tuhan baik banget. Jangan biasakan diam saudara. Diam dalam arti nggak usah bawel juga. Terserah maunya gimana sih.
saya nggak terlalu menentukan harus bagaimana. Tapi buka hati saudara. Buka hati Tuhan, aku mengucap syukur. Dalam hati pun ngomong mengucap syukur. Bahwa saat ini Tuhan aku mau Tuhan dengerin kamu. Aku mau dengerin kamu Tuhan. Berbicara kepadaku. Terima kasih Tuhan. Hari ini saya sebenarnya mau sharing mengenai Lukas 7. I think this is very good. Kita akan berjalan. Tapi saya nggak mau cuma kita baca aja Alkitab. Pulang kalian sama lagi. Tapi saya mau kalian itu hari ini pulang itu dengan satu experience. Katakan pengalaman. Experience. Wah, experience apa? Experience Tuhan punya pengampunan dosa. Kita tahu bahwa dia sudah bayar di kayu salib. Saya khotbah begini berulang-ulang kalian dengar sampai bosen mengenai pengampunan dosa, pengampunan dosa, pengampunan dosa. Kalian dikasihi. Tapi kalau hanya kedengaran doang saudara, kalau tidak kalian rasakan dan alami dan tidak kalian waktu setiap saat kita mengalami masalah. Setiap hari ada yang mengalami masalah atau cuma saya? Penuh masalah, ya kan? Banyak, target banyak ya Mas Dion ya. Ya banyak ya. Dia pusing ngeliatin dia punya target aja. Dia sekarang ditarik ke kiri, ditarik ke kanan gitu kan. Banyak yang narik-narik gitu kan. Di sini yang pelayanan, yang tidak pelayanan pun saya tahu semuanya udah ada masalah. Ibu-ibu. Nah ibu-ibu punya masalah gak? Wah segudang. Haleluya ya kan. Anak 1, 2, 3 yang gak punya anak pun tetap punya masalah saya rasa. Tetap ya kan. Saya tadi ngeliat anak saya di sini loncat-loncat. Kalian tahu gak kenapa dia loncat-loncat? Karena waktu saya hamil, dulu saya loncat-loncat. Jadi kalau kalian mau tren anak-anak kalian, oh enggak. Ini cuma saya punya lelucon aja ya, joke ya. Kalau kita itu dalam menyembah Tuhan, kita mau anak-anak kita, dari kitanya pun pertama, kita enjoy, menikmati kasih. Menikmati waktu kita menyembah Tuhan. Kalau kita ya dari sekarang gitu ya gak bisa menyembah Tuhan, susah gitu. Nah ntar punya anak, kita omel-omel anak kita, kamu tuh ya gak bisa menyembah Tuhan. Padahal kita sendiri gak bisa menyembah Tuhan. Tapi kita mengharapkan orang lain menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Kita kadang-kadang tuh manusia tuh punya double standard. Betul gak? Betul apa betul? Semua orang punya double standard. Jangan bilang, oh saya paling baik. Saya paling baik, saya tidak pernah. Saya selalu melakukan semuanya itu benar. Gak pernah saya double standard. Bohong. Lah benar, pasti bohong. Double standard. Kalian ngelihat diri kalian selalu baik. Tapi pasti selalu kita ngelihatnya baik. Orang lain selalu ditunjukin begini. Gereja ini begini. Orang itu begini. Pendeta itu begini. Di sini gak ada yang kayak gitu. Gak ada. Tapi kadang-kadang misalnya orang, oh itu kenapa begini, suami saya begini, istri saya begini. Ya kan selalu mau menuntut dan menuntut. Tetapi kita waktu it comes to us, kita oh sangat lemah. It's okay lah, namanya juga saya juga ya dimengerti lah ya. Kan saya lagi capek, kan saya lagi kesel, kan makanya saya marah gitu ya. Ini kayak banyak banget yang mesti diomongin di ini ya, tapi itu benar double standard. Saya selalu bilang double standard itu manusia semua double standard. Hanya satu standar, hanya Tuhan Yesus yang tidak bisa kompromi dengan dua standar. Dia punya standar. Dia punya standar yaitu kekudusan yang tidak bisa dikompromi, saudara. Tidak bisa dikompromi. Amin. Sehingga waktu kita bilang kita bisa melakukan, itu sebenarnya kita nggak bisa, gitu loh. Tapi kalau Tuhan, dia punya standar itu kudus. Dia kenapa dia mesti kasih standarnya dia? Supaya kita tahu kita itu orang-orang, anak-anak yang tidak sanggup. Kita ini adalah anak-anak yang tidak sanggup. Kita lihat ya di Roma, kita buka ya. Di Roma yang pertama, Roma 3 ayat 9 sampai 10. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Tidak, ya kan? Sama sekali tidak. Sebab di atas setelah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka sudah ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Nah, tadi saya bilang, tidak ada seorang pun di sini yang lebih baik atau yang benar. Di hadapan Tuhan itu tidak ada. Nextnya. Roma 3 ayat 11 sampai 12, tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi semua orang itu udah selingkuh. Betul ya?
menyeleweng, selingkuh, sama ya. Mereka semua tidak berguna. Semua itu orang udah selingkuh. Kita ributin orang yang selingkuh. Bukannya saya bilang selingkuh itu baik ya. Abis ini saya ditimpukin gitu kan. Bukan, tapi kita ini tidak ada yang bisa mampu achieve satu standar, saudara. Kita bilang aduh saya tuh gak pernah benci sama orang, kita gak pernah membunuh. Tapi kita sudah sering banget benci, ya kan? Benci sering kan? Gak mau ngangkat tangan kan? Kesel pertama dari kesel. Oh anak saya sangat jujur, anak saya angkat tangan. Iya betul, tapi bukan benci sama mami kan? Haleluya. Nah tapi memang benar, kita dalam hati aja jengkel. Ya, tadi kalian jalan ke sini udah berapa kali membunuh orang, ya kan? Nyetir, resek nih orang, nah kesel, ya kan? Enak aja gitu kan, itu semua udah kesel. Itu berasal dari situ. Jadi semua daripada kita kadang-kadang kita pikir, kita gak melakukan ini, gak melakukan itu. Tapi saudara ingat baik-baik ya, kita itu tidak ada yang baik satupun. Gak ada yang mencari Allah dibilang. Siapa yang bilang di sini, oh kita mau ke gereja hari ini, kita mau cari Tuhan. Ya, kita gak ada di sini yang mencari Tuhan sebenarnya. Mungkin kalian ke sini ditarik orang, ya kan? Karena kalau kayak saya, karena saya mesti khotbah. Kita baik-baik aja kayak kita bilang, saya paling datang paling pagi loh gitu misalnya. Karena saya melayani gitu ya. Enggak, kalian tuh cuma ada kadang-kadang hanya karena ada tugas dan jadi semua daripada kita itu tidak ada. Sebenarnya itu tidak ada yang karena kita baik. Ini saya mau bener-bener hari ini berikan fondasi yang benar-benar mantap buat kalian bahwa kalian itu tidak ada yang baik. Kalian ada yang cakep, ada yang ganteng, yes. Haleluya. Yang ganteng katakan amin. Oh, yang muda katakan amin. Oh, haleluya. Ya kan? Kita muda, ya kan? Betul itu. Tapi tidak ada tuh yang namanya satu orang pun di sini ya, yang karena lebih baik atau lebih kudus. Itu harus kalian tahu loh. Lanjutkan ya. Jadi ini teruskan. Roma 5 ayat 16. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Nah kita ini berbuat dosa bukan hanya karena kita orang berdosa, tapi karena kita memang lahir, bukan karena kita orang berdosa. Oke, kita melakukan dosa karena kita orang berdosa. Tapi kita berdosa bukan karena perbuatan kita. Dengar baik-baik, tapi karena Adam. Jadi kita lahir ngoe, ya. Di sini ada bayi-bayi ngoe, semuanya udah berdosa. Padahal dia belum tentu berdosa, kan kita ngerti ya, namanya dia lapar, dia minta susu, masa berdosa, gitu kan? Anak yang imut-imut, unyu-unyu gitu mana mungkin berdosa? Ya kan, ngelihat mukanya aja kita kesel pertama. Ya kan, kadang-kadang kesel, marah nih sama anak. Pas dia mulai gimana-gimana, oh mami, udah hilang. Siapa yang punya orang tua tahu kan pasti kita tuh udah hilang. Ini cuma bercanda, bukan bercanda, ini adalah perumpamaan yang sangat tidak baik. Tapi saya pernah ngomel sama anak saya bilang, udah lo ya, wah, keluar semua, ya nggak usah disebutin di sini karena ini gereja. Takutnya saya habis ini besok kepada nggak datang lagi, ya. Wih, ibu pendetanya ya kalau marah-marah kayak gitu kan. Tapi kalau ada yang namanya ada saat-saatnya ya, saya nggak tahu ya, mungkin saya doang ya. Tapi saya sebagai orang tua ya, oh my goodness, yang paling terberat hidup saya adalah menjadi orang tua. Tapi anak-anak saya baik loh, pastor, anak-anaknya lihat cakep-cakep banget, baik-baik banget. Kalau orang ngomong gitu kan, ya kan? Semua, tapi anaknya pastor mah baik-baik banget. Bukan berarti anak baik-baik sayanya itu tidak bisa marah. Ngerti gak sih? Paham gak? Paham gak? Ada hal-hal yang saya berbeda dengan mereka, cara pemikiran. Dia bilang kan saya Gen Z. Ya lu mau Gen Z, Gen A, B, C kayak lah, terserah. Cuma memang cara berpikirnya pasti berbeda. Lah iyalah. Lah dia umurnya 20, gua umur 50. Ya pasti berbeda. Kalau saya dia umur 20, saya berpikiran umur 50 sama 20. Nah, patut dipertanyakan. Iya dong. Kalau saya berpikirnya caranya sama. Nah, saya laki dengan saya wanita dengan laki-laki berbeda aja udah pasti berbeda. You cannot. Itu sudah bawaan orok kalau bahasa orangnya. Bawaan orok emang udah begitulah gitu. Terus saya pernah ngoceh gitu ya. Saya cerita marah-marah gitu ya. Langsung anak saya nangis. Detik saat itu juga saya hilang semua marah saya. Betul? Orang tua tuh seperti itu.
Jadi maksudnya saya gini loh, kadang-kadang kita bilang kita marah. Itu bukan, karena kita itu memang udah saat ini kita tahu kita broken, kita tuh nggak sanggup. Kita untuk tidak bisa marah sama anak-anak kita aja, I don't think kita bisa. Saya rasa kita nggak bisa gitu ya. Tadi dibilang di sini, jadi kita tuh berdosa karena Adam. Oke? Tapi dibilang di sini, kasih karunia itu tidak berimbang dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Waktu kita menerima Tuhan Yesus, karya daripada Tuhan Yesus di kayu salib. Sekali, pembenaran dia sekali itu sanggup untuk membenarkan seluruh kehidupan kita. Bahkan seluruh dunia ini. Tapi dengan kita menerima dia. Amin. Itu ayat 16 ya. Ayat 16. Teruskan. 17, sebab jika oleh dosa satu orang, dibilang di sini, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, yaitu Adam tadi ya, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Amin. Jadi di sini dikatakan karena kita itu karena dosa satu orang, yaitu Adam, maka kita maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Lebih benar lagi, di sini dikatakan lebih benar lagi mereka. Katakan lebih benar lagi mereka. Siapa? Itu kalian loh. Lebih benar lagi kalian yang telah menerima kelimpahan kasih karunia belum? Kalian lahir baru belum? Yang belum lahir baru saya nanti mau doakan. Mungkin tadi kayak saya sharing ada orang yang mungkin belum mengerti. Tapi saya mau sharing di sini bahwa ada yang namanya kelimpahan kasih karunia. Dibilang di sini kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Jadi kita itu menerima kelimpahan kasih karunia loh. Kelimpahan kasih karunia. Katakan lagi, kelimpahan kasih karunia. Kelimpahan. It's abundant of grace. Abundant of grace. Jadi karena Yesus sekali dia mati di kayu salib, kita mengalami yang namanya kelimpahan kasih karunia. Kalian mengalami kelimpahan kasih karunia dan pembenaran, anugerah kebenaran. Kita diberikan anugerah kebenaran, tapi karena kasih karunia Tuhan, bukan karena perbuatan kalian. Tadi kita udah bilang bahwa semua ini dosa. Semua orang di sini itu tidak ada yang lebih baik. Tidak ada yang lebih baik, saya tidak, pasti saya yang paling parah. Tapi saya dibenarkan mengalami yang namanya abundant, kelimpahan kasih karunia itu melimpah-limpah. Jadi ibaratnya ini dosa saya. Itu yang namanya kelimpahan kasih karunia itu seperti lautan, saudara. Jadi jangan pernah kita membanding-bandingkan perbuatan kita, dosa kita, kelemahan kita dengan kasih karunia Tuhan. Juga jangan kalian banding-bandingkan orang lain, dosa orang lain dengan kasih karunia Tuhan. Hati-hati saudara. Itu mah orang udah, dulu sih saya dengar Kristen, sekarang udah balik jadi apa gitu. Jadi tempe, roti apa-apa gitu. Dibalik-balik gitu kayak roti panggang. Ya kan? Saya percaya itu bukan bagian kita untuk menjudge, menghakimi saudara. Amin. Katakan amin untuk anak-anak GBC. Amin. Kalian jangan sampai pernah menghakimi orang lain. Karena itu bukan bagian kalian. Itu bukan bagian kita. Posisi kita tuh hanya mendoakan mereka. Kalau bisa diangkat, kalau memang kalian dekat, kalian datang, doakan. Sharing the good news that you are forgiven. Saya gak percaya orang yang dulunya tadinya agama apa, tadinya mungkin mengalami kasih Kristus. Terus udah gitu mereka mungkin mundur dan sebagainya ya. Saya gak tahu alasannya apa. Terus mereka meninggal misalnya, mau meninggal sakit. Saya mau katakan satu hal ya saudara ya. Kita justru mesti datang kalau kita bisa datang, kita bisa bilang, kita bisa sharing that you are forgiven already. Kamu tuh udah diampuni, dosa-dosa kamu sudah dibayar. Jangan kalian takut-takutin, tuh kan, ya ini karena kamu sih kemarin ini udah berbalik, nah ini dosa kamu itu loh. Ya inilah kamu sekarang begini.
Udah ibaratnya udah mau mati, beneran mati sekalian. Ya kan? Kasih aja kabar jelek. Paling gampang kok kasih kabar jelek ke orang. It takes the Holy Spirit, dengarkan baik-baik. Diperlukan Roh Kudus untuk kita bisa sharing good news. Untuk kita bisa berbagi kasih kabar baik, kabar Injil. Kalau untuk menghakimi orang, itu kalian gak perlu belajar, gak ada sekolahnya pula. Gak ada, udah lulus by the way, udah lulus semuanya, lulus. Untuk bisa menghakimi orang itu udah semua lulus. Lulus semua. Saya bisa menghakimi siapapun juga, bisa. Tapi kalau kita menerima orang lain, ini dari hati saya pun masih belajar saudara. Menerima orang lain, bukan yang memberkati kita tapi yang menyakiti kita mungkin. Ini bukannya siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi untuk bisa menerima, untuk memberkati, mendoakan, mengampuni orang yang menyakiti kita. Oh, it takes the Holy Spirit. Perlu Roh Kudus. Itu perlu Tuhan Yesus. Ya, perlu Tuhan Yesus. Itu perlu Tuhan Yesus di dalam kita yang mengerjakan keselamatan kita. Work it out. To give the will and the performance. Sehingga kita tuh bisa. Bagaimana sih kita mengampuni? Saya gak tahu caranya, tapi ada ayatnya. Tapi kalau kalian tahu, tanya saya bolak-balik pun masih on off. Ya kan? Kita bilang kita mau mengampuni hari ini. Besok dia nyakitin lagi, off lagi. Ya dong, kesel. Ya kan? Terus di dalam hati kita tuh selalu ada yang namanya rekor. Hari ini dia baik, besok jahat, besok baik, besok jahat. Itu ada rekornya. Kalian bilang gak ada rekornya, bohong. Di dalam hati kalian pasti ada semua. Karena kita masih daging. Oke? Tapi di dalam Kristus yang namanya agape, kasih Kristus itu tidak pernah. They never records wrongs. Oh haleluya, katakan haleluya. Karena itu ya Tuhan Yesus tidak pernah loh. Tidak pernah dia ada tulisan tuh buku gitu yang gede gitu ya. Oh ya, Tari mah selalu baik lah. Ya kan Tari, kalau Lita ini aduh hancur bukunya berantakan gitu ya. Ya Pastor Fedri ya. Kadang-kadang kita pikir wah Tuhan itu puji Tuhan dia tidak pernah. Agape love itu tidak pernah menulis. Kita nggak punya ada rekor yang wrongnya kita. Dia lihat kita rekor, dia lihat kita lemah. Dia bilang kamu selalu baik. Kamu selalu benar di hadapanku. Kamu selalu sempurna di hadapanku. Tidak ada cacat, tidak ada kerut. Wah haleluya saya tidak ada kerut di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita aja yang kadang-kadang liatin kok ada kerut ya gitu kan. Tapi di hadapan Tuhan tidak ada kerut. Jadi sebenarnya maintenance itu pun semuanya treatment Tuhan yang treat ya. Amin ya. Lanjutkan. Jadi apa yang Tuhan udah lakukan ya. Dibilang di situ ya. Tadi udah 18, oke. Jadi semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu adalah pembenaran. Dan dia memberikan dibilang pembenaran untuk hidup. Supaya kita bisa mengalami kehidupan yang dibenarkan. Lanjutkan. Di Roma 5 ayat 19 sampai 21. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, puji Tuhan. Semua orang menjadi orang benar. Ini stop di sini dulu bentar. Luar biasa. Hanya karena ketaatan Yesus kita menjadi benar. Kalian bayangkan kalau ketaatan Yesus menjadi contoh. Oke, Yesus taat nih. Dia menjadi contoh. Nah, sekarang kamu, Geo, lakukan ketaatan. Seperti Yesus supaya dibenarkan. Wah, kalau kayak begitu kita bahaya loh. Apa ya nama Chinese itu ya? Benar-benar rugi besar gitu ya. Hancur habis itu. Kalau kita disuruh mengikuti Kristus, itu kita bahaya. Karena kita tidak mungkin bisa. Jadi dia dibilang di sini hanya karena ketaatan satu orang. Menjadi orang benar. Semua orang menjadi orang benar. Semua orang yang percaya itu menjadi benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Di mana dosa bertambah-tambah, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Dibilang di sini kembali ya, hukum Taurat itu ditambahkan. Kalau dibilang 613 ya Pastor, 613 hukum. Oke lah,
try with 10, ya kan? Saya kasih 10 dulu, ya kan? Kalau saya mungkin gak usah 10, 5 aja dulu gitu ya. Itu dikasih sama Tuhan, 10 perintah Allah, coba aja kalau kalian bisa lakukan. Ya kan? Dibilang di situ hukum Taurat itu ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Kenapa sih supaya pelanggaran semakin banyak? Kalau kalian merasa pelanggaran kalian, kehidupan kalian belum banyak nih, ya, mungkin kalian harus diingatkan mengenai hukum. Wah, serem banget ya, di GBC kan gak pernah ngomongin hukum. Tapi mungkin kadang-kadang kita harus diingatkan oleh Tuhan mengenai hukum, di mana bahwa kamu ini selalu meleset. Seringkali kita merasa kita baik. Kita melakukan ini gak terlalu parah lah. Aku gak pernah ciak orang, gak pernah makan orang, ya gak pernah lah makan orang, ya kan? Gak pernah makan duit orang katanya, ya kan? Gak pernah sampai ngatain orang, gak pernah ngebunuh, ya kan? Gak pernah sampai ngerjain orang sampai kayak gimana. Kadang kita merasa diri kita baik gitu. Tapi dibilang di sini biarlah kita hari ini diwahyukan mengenai di mana kita tuh sangat-sangat bobrok dan sangat-sangat bangkrut, saudara. Ya, terus lanjutkan. Langsung kita masuk ke, nah saya mau bawa kita semua hari ini di Lukas 7. Mengenai a forgiven woman. A sinful woman forgiven. Di mana wanita itu ibarat tubuh Kristus, gereja Kristus, ya. Di mana kita itu sebenarnya berdosa tapi kita diampuni. Saya mau kenapa saya buka ini, karena saya merasa ini adalah di mana salah satu perikop, perumpamaan kita bisa mengalami kembali. Tuhan itu mengampuni kita semua. Ya. Jadi oke, dibuka ya Lukas, sekarang kita mulai dari Lukas. Lukas 7 ayat 36 sampai 37. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Oke. Nah, sampai di sini. Jadi sebenarnya seorang Farisi, Tuhan Yesus ceritanya diundang sama orang Farisi. Kalau orang Farisi biasanya ngapain? Orang Farisi benar-benar mau ngecek makan, atau dia mungkin punya agenda, punya modus, ya. Mungkin juga kadang-kadang ya namanya Yesus di situ lagi viral ya, betul nggak? Mungkin dia mau pansos, ya kan? Bisa aja dia mau pansos. Wah, Yesus di mana-mana gitu kan? Ini kasusnya si Yesus ini loh, terlalu banyak ini. Pergi ke TikTok Yesus, pergi ke IG Yesus, di mana-mana Yesus gitu kan? Jadi dia mau tahu. Nah, dia dengar Yesus itu datang deket dia. Dia tahu, dia makanya dia undang. Poinnya adalah orang Farisi. Kalau judulnya orang Farisi, ya pasti dia punya modus macam-macam. Ya, supaya kita tahu ini backgroundnya. Mengundang Yesus untuk makan di rumahnya. Oke, Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Duduk di sana itu mungkin ya kalau bisa dikasih lihat fotonya. Yesus tuh duduk itu kalau zaman dulu, yang paling bawah, itu zaman dulu itu kan kalian tahu lah ya, recline, ya kan? Recline. Dia recline itu duduk itu jadi bukan duduk kayak ada mejanya terus duduk gitu loh. Lesehan, ngedeprok, tau gak ngedeprok? Gak tahu? Tahu dong, ngedeprok. Itu loh gini kayak gini tiduran ada ininya. Karena waktu itu dibilang di sini duduk makan, dia makan. Di kota itu ada seorang perempuan ya yang terkenal sebagai seorang berdosa. Jadi orang wanita itu adalah orang berdosa. Udah judulnya orang berdosa. Bukan orang yang sekali-kali berdosa. Tapi dia udah terkenal banget lah. Orang gak bener. Kalau namanya itu dicek itu pokoknya udah gak bagus lah. Dia punya nama lah gitu ya, reputasinya gitu ya. Jadi mungkin ke kiri, ke kanan dan banyak jadi musuh banyak orang. Kalau orang zaman sekarang mungkin ya pelakor ya. Mungkin pelacur gitu ya. Yang memang kerjaannya di situ gitu loh. Kerjaannya memang seperti itu gitu ya. Udah terbukti lah gitu ya. Jadi dia ini datang. Dia datang ya mendengar bahwa Yesus sedang makan. Dia dengar sedang makan di rumah orang Farisi. Dia datang membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Lanjutkan.
Ayat 38-39, sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Sampai di situ ya, dia sambil menangis datang kepada Yesus, berdiri di belakang Yesus. Kalau tadi kita lihat berdiri di belakang Yesus, sehingga Yesus nggak tahu sebenarnya ya kan kakinya. Dia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya dengan air mata. Kalau membasahi kakinya dengan air mata, berarti nangisnya bukan yang cuma nangis-nangis cantik, tahu nggak? Nangis-nangis cantik cuma yang, ya kan? Nangis dikit, banyak gitu kan. Karena banyak make upnya gitu kali ya. Tapi mungkin dia bermake up mungkin gitu. Karena kan dia kan seperti biasa, dia lagi kerja mungkin ya. Nah kalau kalian tahu wanita yang berdosa itu pasti nggak pakai tutupan. Jadi kalau orang Israel itu pasti wanitanya itu kan pasti ditutup ya. Bener ya, pakai apa tuh namanya? Penutup kain kepalanya. Tapi ini pasti rambutnya digerai gitu, dia masuk. Tapi dia masuk ya, saya pikir ya, dia ini kan masuk kan nggak mungkin yang namanya rumah orang Farisi itu nggak ada yang bodyguardnya lah, atau satpamnya lah, security-nya gitu di depan pasti ada ya. Pasti ada lah, atau kalau nggak mungkin nggak ada tapi dijagain lah, ada yang ngejagain lah gitu. Supaya nggak semua orang bisa masuk, kalau semua orang bisa masuk kan bahaya. Pasti cuma orang-orang tertentu yang bisa masuk, orang Farisi gitu loh, orang kaya, orang mungkin ternama. Jadi ini orang yang ternama loh, dia ngundang Yesus. Nah tapi orang ini bisa masuk loh, wanita ini bisa masuk. Itu menurut saya perjuangannya saya nggak tahu, tapi saya yakin perjuangannya luar biasa. Untuk dia bisa berani masuk tanpa malu, tanpa takut, ya kan? Tanpa takut, karena dengan penampakan dia seperti itu gitu ya. Mungkin ya penampakan dengan rambutnya, mukanya gitu semuanya. Orang tahu dia adalah orang wanita berdosa. Kalau wanita berdosa gitu ya masuk, bisa aja resikonya banyak. Bisa diludahin, mungkin ada aja orang yang mau ngeludahin, ya kan? Ditimpukin batu mungkin, dikata-katain. Tapi kok dia nyari gitu, dan nyarinya parah gitu ke sarangnya, ke rumah orang Farisi. Kan bisa ya, kita tunggu dia dulu, Yesus saya dengan sabar nungguin dia, biarin aja makan dulu Tuhan Yesus, bener gak? Entar dulu, entar kalau udah pada sepi, udah aman semuanya, barulah saya samperin. Bisa, atau udah tinggal dikit orangnya, barulah saya samperin waktu dia keluar. Enggak, dia datang detik waktu dia denger datang. Saya percaya wanita ini ada satu urgency, ada satu niat yang luar biasa untuk dia datang. Saya mesti ketemu Yesus. Saya ketemu Yesus. Dan dia datang itu nggak pakai yang namanya pretentious lagi, nggak ada yang kepura-puraan gitu ya. Namanya dia kan pasti juga ada ya, bisa namanya manusia itu berpura-pura. Tapi dia datang dengan menangis. Dia datang udah mungkin ditahan di depan. Pokoknya saya mau datang mau ngeliat Yesus. Langsung dia datang, langsung dia menangis. Dia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya, nangisnya habis-habisan. Kalian pasti pernah hidup dalam kehidupan kalian, nggak tahu ya. Ada sih orang katanya ada orang yang nggak pernah nangis. Saya nggak tahu ya, katanya ada. Tapi menurut saya setiap orang mungkin pernah nangis karena lahir aja juga oe, ya kan? Nangis lah, ya kan? Tapi yang namanya nangis sejadi-jadinya menurut saya itu jarang-jarang kita lakukan. Tapi biasa itu move by the emotion. Didorong dengan satu emosi yang kuat. Di mana dia mengalami sesuatu gitu ya. Ini gak mungkin berpura-pura. Lalu dia nangis, lalu dia nyekak. Saya rasa kenapa mesti dengan rambut gitu. Iya gak sih? Rambut kemarin baru keramas. Saya sih emang pendek sih rambutnya. Makanya saya udah pasti bukan saya ini. Karena rambut saya pendek, ya kan? Nah. Tapi kalau rambut panjang, saya gak tahu ya. Itu ribet lagi mesti pakai nyekak pakai rambut. Sayang rambutnya juga. Dia nyekak pakai rambutnya. Rambut itu mengatakan sebagai satu mahkota. Dia berikan kepada Kristus. Dia worship Jesus. Dia benar-benar menyembah Tuhan. Ini satu penyembahan yang dahsyat. Ini penyembahan yang ekstravagan. Dia datang, menangis, membasahi kaki Yesus. Dia sekak dengan rambutnya. Lalu apa lagi? Dan dia mencium
Saya nggak tahu kemana Yesus baru pergi. Sewangi-wanginya cium kaki, saya belum pernah cium kaki. Puji Tuhan saya nggak pernah cium kaki. Saya pernah cium kaki anak saya waktu bayi. Wangi deh kamu gitu ya. Wangi ya. Udah gede nggak mungkin saya cium. Ya kan? Masih kecil aja kita cium, aduh kamu wanginya enak, semuanya gitu kan. Tapi cium kaki, it's another level. Kenapa sih mesti cium kaki gitu kan? Kakinya udah kotor. Karena kan zaman dulu itu pakai terbuka ya. Maksudnya sendalnya itu terbuka banyak debu dan sebagainya macam. Tapi dia ciumi loh. Dia ciumi, dibilang tadi. Dan meminyakinya dengan minyak wangi. Minyak wangi yang di sini, minyak narwastu, alabaster box itu kalau kita mau cek dengan value secara harga. Itu kalau dihargain mungkin dia bilangnya 1 tahun gaji kerjanya dia. Tapi saya mikir lagi kalau gaji kerjanya disimpan, berarti itu dia bukan cuma setahun dia kumpulin. Dia kumpulin bertahun-tahun. Karena dia sudah melakukan ini, melakukan itu, ya maksudnya dia tetap melakukan yang berdosa itu. Tapi dari situ dia ambil. Dia lakukan itu sebenarnya, itu kan dia kan apa ya, menabung ya. Menjadi jerih payah dia. Jiwa dia yang dia taruh di situ, yang hancur. Mungkin dia mohon maaf berzina ke kiri dan ke kanan. Tidur dengan kiri dan kanan dan semua laki-laki banyak. Itu hancur hatinya dia. Hancur jiwa dia. Tapi itu semua uang itu dia kumpulkan. Di dalam alabaster box. Di dalam pualam ini. Untuk isi yang namanya minyak itu. Minyak itu. Minyak wangi itu benar-benar mahal. Jadi kalau saya bilang tadi bertahun-tahun dia udah kerja. Dia kumpulkan. Dia gak sayang-sayang loh. Dia buang. Datanglah dia membawa, lalu dia bilang apa? Dibilang di situ mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Kalau minyak wanginya alabaster box yang berbentuk seperti pualam itu, saya nggak ngambil fotonya. Tapi itu kalau udah dipecahkan, that's it. Itu semua harus habis. Nggak bisa, oh ya saya pecahin dulu atau dibuka dikit. Kayak kita pakai minyak wangi, sini dikit, gitu kan? Gitu ya, di mana-mana ya kan, nggak bisa cuma sedikit. Kita pakai minyak wangi yang mahal aja kadang-kadang, sayang saya demen banget minyak wangi by the way. Jadi saya tuh kalau namanya wangi tuh senang banget gitu ya. Terus kalau pakai minyak wangi, aduh yang ini yang agak mahalan, aduh kayaknya hanya waktu-waktu tertentu aja saya pakai, betul nggak? Terus kalau pakai jangan banyak-banyak, dikit-dikit aja. Anak saya jangan pakai, mami punya itu jangan dipakai. Yang lain boleh, ya yang lain yang agak murahan boleh pakai, tapi yang mahal jangan sayang gitu kan, ya kan? Itu kita treat cuma minyak wangi seperti itu. Tapi dia dengan tidak menyayangkan ya. Pasti ini orang kan udah gak pakai otak lagi ya. Bener gak sih? Udah gak ngotak gitu. Dia tuh udah gak pakai otak lagi dengan pikiran sehat lagi. Aduh sayang ntar ini kan tabungan saya selama bertahun-tahun. Ya udah ntar kasih buat Yesus sepertiga. Dia pindahin dulu kayak apa kayak lah caranya gitu ya. Tapi dia buka itu semua dan dia benar-benar mengurapi Yesus. Meminyaki kakinya dan dia bukan mengurapi Yesus di kepala loh. Dia mengurapi Yesus di mana? Di kaki. Gak tahu ya, kalau saya pikir mungkin di kaki, di kepala lebih worth it ya daripada di kaki gitu ya. Tapi dia di kaki. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat itu, ia berkata dalam hatinya. Ini dia, by the way ini namanya Simon yang orang Farisi itu. Dia ngomong dalam hati seperti ini, jika ia nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Kalau dia tahu, tapi mungkin nggak even kedengeran di dalam hati doang. Ini Yesus nih nggak tahu nih. Yesus lu nggak tahu siapa dia. Kalau lu tahu nih siapa dia wanita ini gitu kan. Waduh dia nih orang berdosa. Kalau dia tahu orang apakah perempuan yang menjamahnya ini, tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah orang berdosa. Kalau dia tahu nih orang yang menjamah dia ini siapa, dia itu orang berdosa loh. Kalau Tuhan Yesus tahu, dia pikir ya, nih orang Farisi punya pemikiran seperti ini. Kalau Yesus tahu dia berdosa, Tuhan Yesus gak bakalan pegang dia. Mungkin dia jijik langsung, mundur dia. Jangan pegang-pegang saya. Gitu. Mungkin seperti itu pemikiran. Itu pemikiran dari orang yang penuh dengan hukum Taurat.
selalu punya tuntutan demi tuntutan. Kalau orang nih tahu nih, kalau kita tahu gereja nih tahu nih siapa nih satu nih, nggak bakalan kita layanin orang seperti itu. Kalau kita nih sebagai orang ini udah terlalu, ini udah orang yang reputasinya proven terbukti parah. Kita nggak bakalan lakukan ini dan itu dan ini. Pemikiran manusia itu berbeda dengan pemikiran Tuhan, saudara. Amin. Pemikiran Tuhan itu luar biasa. Dia melihat langsung ke hati. Orang ini perlu Tuhan. Dia ini perlu yang namanya Savior, penyelamat. Kadang-kadang kita lihat di sini ya. Ini di sini wanita itu kan hancur hati ya saudara ya. Saya mau bukakan satu di Mazmur 51 ayat 17. 17 ya, benar ya, 3. Korban sembelian kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Saya di sini bukan ngajarin kalian abis ini pulang selalu nangis-nangis, hancur hati gitu ya. Enggak harus saudara setiap saat kita datang di sini mesti nangis-nangis, enggak. Tapi begitu banyak dalam kehidupan kita, kita harus melihat Tuhan itu sebagai our Savior. Melihat Tuhan itu tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Katakan amin. Oke? Outside Christ we are nothing. Di luar Kristus kalian, saya gak ada apa-apanya. Habis. Jadi kita di sini, kita datang sebagai satu gereja pun. GBC gak ada Tuhan, di luar Tuhan, habis kalian. Pastor Yudi di luar Tuhan pasti habis. Ya kan? Saya apalagi. Tapi saya kadang-kadang kan merasa, kadang-kadang manusia merasa kita bisa berbuat sesuatu tanpa Tuhan. Betul? Ntar coba dulu lah. Apa yang saya bisa lakukan secara manusia. Secara pengalaman saya, secara apa yang saya pelajari, secara yang biasa dilakukan orang, dunia yang mestinya kayak gini. Tanpa kita mengikut sertakan Tuhan. Padahal dikatakan firman Tuhan. Gitu loh. Bahwa tanpa Tuhan itu kita tuh bukan apa-apa, tidak bisa lakukan apa-apa. Wanita ini ya. Wanita ini itu kita gak tahu keadaannya kayak apa. Tapi saya tahu pasti desperate-nya parah. Dia sangat membutuhkan Kristus. Kalau dilihat dari keuangan, dia gak susah. Betul gak? Orang ada kok keuangannya. Dia ada kok minyak wangi. Dia berani bahkan menghancurkan minyak wanginya untuk meminyaki Yesus. Berarti dia bukan orang yang sulit-sulit banget. Ada hal-hal yang mungkin dia mengalami kehancuran dan kegagalan. Mungkin perkawinannya gagal. Hubungannya amburadul. Karena nggak mungkin dia punya suami. Mungkin sebelum dia melakukan ini, dia mungkin mengalami yang namanya trauma demi trauma di dalam kehidupan dia. Sampai dia melakukan pelacuran untuk menghidupi kehidupannya. Dan dia pikir dengan melacur dia bisa merasakan kepuasan. Merasakan yang namanya hidup itu tenang. Tapi enggak, dia alamin justru semakin lama semakin mengalami kekosongan. Nah, teruskan ya. Teruskan. Tadi sampai mana? Oke. Lukas 6 ayat 21. Boleh? Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis karena kamu akan tertawa. Jadi nggak usah takut untuk menangis. Kadang-kadang ada beberapa kepercayaan jangan sering nangis-nangis. Apalagi laki-laki nggak boleh nangis, ya kan? Kentut aja. Enggak. Tapi kadang-kadang kita itu kayak nangis itu kayak sesuatu hal yang tabu gitu ya. Ya memang saya ini ngomong dari orang yang gampang nangis gitu ya. Kalau suami saya tahu saya ini gampang banget nangis. Makanya jangan suka bikin saya nangis ya Yud. Ya, oke? Enggak, karena saya gampang nangis orang nggak tahu. Ini nangisnya karena Yudi atau karena yang lain ya kan? Jadi saya nggak apa-apa, santai bercanda gitu. Tapi poinnya adalah di mana kalau kita tuh nangis tuh nggak usah takut ya. Kalau kita memang merasakan kayaknya saya mau
Kita nggak usah takut, hati yang hancur itu tidak akan pernah dihina oleh Tuhan. Kalian punya kebutuhan apa, datang kepada Tuhan. Apa adanya. Apa adanya dengan keadaan kita, hancur hati, Tuhan saya ini sedang perlu ini loh Tuhan. Nggak perlu takut ya. Lanjutkan. Oke. Lalu terus dibilang di sini. Lukas 7 ayat 40-41. Lalu Yesus berkata kepada Simon. Nah ini dia si Simon. Ada yang hendak kukatakan kepadamu. Langsung dia tegur si Simon. Saud Simon, katakanlah guru. Ada 2 orang yang berhutang. Tuhan tuh baik ya. Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Nah ditanya 42. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu. Kalau kalian lihat ya, Simon ini kalau bagian uang, pinter dia. Siapa yang lebih merasa, ya kan? Siapa yang merasa dari antara mereka itu yang akan terlebih mengasihi dia gitu. Apa aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Ya dia tahu langsung kalau masalah duit. 1.500. 150. Kira-kira kalau dua-duanya dihapuskan hutangnya, kira-kira yang mana yang paling yang merasa bersyukur, yang merasa dikasihi? 1.500, 150, pasti, oh ya pasti 500 lah. Ya the same, dia Tuhan itu yang saya bilang tadi, Tuhan tuh baik. Karena dia itu, even waktu menegur seorang Farisi, dia tuh benar-benar ngomong tuh dengan caranya. Langsung diberikan perumpamaan. Enggak langsung gitu ditempeleng, ditoyor, lu dasar lu gitu. Enggak. Tuhan itu sangat penuh kasih gitu ya. Lalu terus tadi dibilang nih di sini ya. Kita tutup ya nanti ya. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada berhenti-hentinya mencium kakiku. Saya pikir waduh, dia gak dibersihin kakinya pula. Terus udah gitu dicium sama wanitanya. Jadi wanita tadi itu mencium bukan cuma kaki yang kotor. Karena dia udah jalan-jalan gitu loh. Dia tanpa risih. Saya nggak tahu ya, maksudnya saya mencoba mendalami perasaan wanita ini di mana, tapi saya tahu kalau dia mengalami yang namanya tuh dia begitu banyak dosanya. Kita nggak tahu apa yang dialami wanita ini, tapi dia begitu banyak dosa-dosa yang dia sudah perbuat. Sampai dia waktu dibilang Tuhan ampuni, dosamu sudah diampuni, itu dia baru tahu, wow segini utang dosaku Tuhan ampuni. Dia tidak, bahkan itu gak dikasih air, dia datang kepada Tuhan untuk bisa membersihkan kakinya, mengurapi dia ya. Saya mau kasih tahu di sini di ayat 7 ayat 47 ya, ayatnya 47. Oke. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Oke, di sini mungkin dipikirnya kita, oh karena dia sudah diampuni, makanya dia berbuat baik yang begitu banyak. Tapi kalau kita lihat di translation Passion ya, ada nggak yang translation Passion-nya? Oke, she has been forgiven of all her many sins. This is why she has shown me such extravagant love. Ya. But those who assume they have very little to be forgiven will love me very little. Di situ kunci katanya adalah assume. Seringkali kita assume, membuat satu pemikiran bahwa kita itu nggak terlalu banyak dosa saya gitu ya. Tapi dibilang who assume they have very little to be forgiven will love me very little. Jadi di sini wanita itu dia tahu betapa besarnya dosanya. Sehingga waktu dia diampuni, dia tahu sin much, sin many, lalu dia forgiven much. Dia diampuni so much.
sehingga dia mulai bisa love much. Kita kadang-kadang mikir, aduh orang wanita ini luar biasa ya. Kalau kita lihat begini perumpamannya, kita lihatnya mungkin wah luar biasa wanita itu. Sampai dia mau bayar harga, ambil resiko, ya kan? Semuanya dia lakukan untuk apa? Karena dia mengasihi Tuhan. Padahal kita mesti ngelihat bahwa dia ini mengalami buah seperti itu. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Yesus itu sudah mati buat setiap dosa-dosanya. The difference ya antara kita, ini ada perbedaan. Bisa ada yang kiri kanan gak ya? Kalau kita lihat di sini wanita berdosa dan Simon. Wanita berdosa melihat dirinya sebagai pendosa besar, sebagai pelacur. Tapi Simon melihat dirinya sebagai apa? Orang yang terhormat secara moral. Dosanya sedikit. Orang dia ahli Farisi, dia berarti sudah melakukan semua hukum-hukum Taurat. Dia sangat terhormat, datang ke gereja pun selalu angkat tangan, angkat kaki semuanya. Ya kan? Yesus, wanita berdosa, Yesus adalah penyelamat yang sanggup mengampuni dosa-dosanya. Dia melihat Yesus seperti savior for her sins. Simon, Yesus itu adalah tokoh agama. Tokoh agama terkenal itu loh yang lagi viral yang tadi saya bilang. Mungkin juga dilihat sebagai guru dan nabi. Tapi dia tidak melihat Yesus sebagai apa? Juru selamat. No. Dia bahkan ingin mencari-cari kesalahannya apa ini. Ya kan? Mencari-cari kesalahannya ini apa sih Yesus ini. Kok terlalu cepet nih viralnya. Terlalu bagus nih pelayanannya. Wah gitu ya. Lalu yang wanita berdosa itu dia merasakan dia itu berdosa. Sehingga dia itu tahu dia diampuni yang banyak. Sehingga dia bisa mau love much. Saya yakin waktu dia melakukan yang tadi. Dia datang nangis membasahi kakinya dengan air matanya. Lalu dia sekat dengan rambutnya dan dia minyaki kaki Yesus. Itu gak ada apa-apanya sama yang Yesus lakukan. Amin. Yang Yesus lakukan itu jauh lebih besar. Dia tahu persis ini. Oke? Tapi kalau Simon itu forgiven little and love little. Boro-boro love. Dia datang cuma diundang, Yesus dikasih makan. Gak even dibasuh kakinya. Gak diminyaki, gak diurapi. Yesus gak diurapi. Datang aja, ya makan, Yesus masuk, ya sus masuk, ya makan. Hanya makan aja. Wanita itu mendatangi Yesus dengan keberanian, kenekatan walaupun resikonya tuh besar. Yang tadi saya bilang, dia resiko apapun dia terjang. Dia gak peduli apa di situ mungkin ada yang mungkin timpukin dia batu, ludahin dan sebagainya. Tapi waktu dia mengundang Yesus itu mencari-cari kesalahan Yesus. Dia tuh untuk mencari, ngetes, tau gak ngetes. Dia mau ngecek nih, Yesusnya gimana, bener gak gitu. Yang kelima, wanita berdosa itu percaya Yesus sanggup dan mau mengampuni dosa-dosanya. Have faith, have a good opinion of Christ. Fokus kepada Tuhan. Tapi kalau Simon melihat Yesus sebagai hukum yang seharusnya menghakimi wanita itu fokusnya kepada dosa. Biarlah pagi ini kita semua itu jangan kita hanya fokusnya itu kepada dosa atau kelemahan orang ataupun kelemahan kita sendiri. Saya mau kita pagi ini fokus ke satu hal. Fokusnya kepada satu hal. Kepada satu pribadi. Yaitu Yesus. Yesus yang menjadi penyelamat kita dan mau mengampuni dosa-dosa kita. Tapi biarlah pagi ini juga kita tahu bahwa kita ini semua ini gak ada apa-apanya di hadapan Kristus. Kita ini perbuatan baik kita, firman Tuhan katakan apa? Perbuatan baik kita, perbuatan baik ya, bukan perbuatan jahat ya. Perbuatan baik, jadi yang pergi ke gereja, baca Alkitab, doa, pelayanan, terus apa lagi? Memberi sedekah, kasih orang, nyumbang kiri kanan, apalagi yang baik. Misalnya melayani keluarganya, suaminya, istrinya, beliin hadiah istrinya gitu ya. Itu perbuatan baik kan? Semua itu adalah kain kotor. Kain kotor di hadapan Tuhan. Jadi kita seringkali terkecoh. Aduh, perbuatan baik gue apa ya? Gitu. Kita bukannya mikirin Tuhan, tapi kita, saya ini udah menyumbang ke gereja loh. Miracle Seed HOH saya berapa? Misalnya, di sini enggak. Tapi kadang-kadang tanpa sadar, kita memberikan sesuatu aja nih. Kalau dibilang firman Tuhan kan, tangan kanan memberi ya. Tangan kiri jangan sampai tahu gitulah, something like that lah ya. Saya nggak tahu exactly the words-nya. Kalau kita kadang-kadang nih gue lakukan kanan,
Ya, kalau bisa satu gereja tahu. Kalau bisa jangan cuma tangan kiri yang nggak tahu. Kalau bisa semua orang tahu. Kalau bisa dibikin di IG, ya kan? Kalau bisa semua orang tahu lah, satu dunia gitu. Kita melakukan satu hal yang kecil aja, baik. Aduh kayaknya tuh pengen banget gitu. Kayak ada approval, ada satu orang tuh ngeliat gitu. Kalian kasih minum aja ke saya nih. Enggak. Pokoknya kalian memberikan minum aja, itu Tuhan tuh tahu. Kalian gak perlu pikirin apa kata manusia. Kalian mau melakukan sesuatu karena memang Tuhan yang suruh. Amin. Saya berdoa dan saya juga masih belajar saudara. Tapi saya percaya gereja kalau kita dibawa kasih karunia Tuhan. You cannot not. Kalian gak bakal bisa tetap sama. Hello? Bener gak? Kalau aduh emang ke gereja itu dari dulu ya. Hancur, sekarang tambah hancur gitu. Saya berdoa dan percaya mudah-mudahan kita semua mengalami pewahyuan yang benar saudara. Kalau kita tadinya banyak hal-hal, kita mau stop aja nih. Satu hal aja kadang-kadang sulit. Tapi saya banyak kesaksian-kesaksian orang-orang di mana mereka melakukan ini dan itu, kejelekan-kejelekan, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Mereka tidak mencoba untuk menghentikan, tiba-tiba karena jatuh cinta kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang selalu memberikan dirinya kepada dia, membukakan dirinya. Tiba-tiba dia gak suka tuh minum lagi, dia gak suka tuh rokok lagi. Saya gak ngomongin di sini perbuatan ya. Kalian gak usah fokus di perbuatannya. Oh tuh kan Cilita bilang, Pastor Lita bilang katanya jangan rokok lu, jangan minum lu. Gak usah diributin itunya deh. Saya cuma lagi berikan satu, nih ini ada orang loh, gitu loh. Ini jemaat loh, anak Tuhan yang dikasihi loh. Tanpa dia berusaha, karena selama ini dia berusaha untuk stop mungkin. Tapi gak bisa stop tuh. Tapi tiba-tiba waktu dia mengalami kasih Kristus, semua habit, kebiasaan buruk itu hilang. Kok kayaknya gue enek ya? Ah udah gak mau lagi. Kok kayak gue kok gak enak lagi ya? Gak perlu lagi. Orangnya aja ada di sini gitu loh. Maksudnya dia sharing sama saya bilang wah Tuhan itu luar biasa. That's a true repentance. Amin. Itu adalah yang namanya itu repentance. Pertobatan yang sejati. Pertobatan yang benar-benar emang Tuhan sendiri yang melahirkan. Kalian bisa kok di depannya itu kayaknya baik. Sayang sih kayaknya gitu sama istrinya, gak selingkuh juga gitu. Tapi gak sayang juga sama istrinya. No, the true repentance, the true living in Christ. Ya, kehidupan yang benar-benar dalam Kristus. Orang itu bisa inside out itu keluar. Orang tahu kok, anak-anak saya tahu yang mana yang palsu, yang mana yang enggak. Oh kalau ini palsu, yang ini enggak. Ya kan? Everybody knows. Tapi saya percaya waktu kita mengalami Kristus saudara. Kita mengucap syukur kepada Kristus, Tuhan ini mengalami Kristus setiap hari. Biarkan kasihnya itu yang ekstravagan, yang begitu luar biasa boros, yang berlimpah itu setiap hari kita alami. You need that. Saya butuh loh. Kasih Kristus saya alamin, saya terima setiap hari. Supaya saya setiap hari itu bisa menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, menjadi orang-orang yang bisa impactful, bisa just to live this life gitu loh. Amin. Jadi saya mau kita semua itu hari ini kita tahu, wow. Kalau kita tahu kita forgiven much, kita tuh diampuni begitu berlimpah. Puji nama Tuhan kalau kalian masih tahu dosa-dosa kalian. Bukannya conscious. Conscious itu beda. Conscious itu dikit-dikit, aduh dosa ini, dosa itu conscious, sadar dosa. Tapi kalau orang yang sadarnya seperti ini ya, saudara saya mau ajarkan. Mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk setiap dosa-dosaku Tuhan. Waktu kita dosa, kita punya kelemahan, kita tahu Tuhan terima kasih. Dosa yang ini pun kau sudah bayar. Saya dibenarkan Tuhan. Kamu jatuh lagi. Kata Tuhan, aku sudah bayar. Aku tidak pernah mengingat lagi dosamu. Itu loh saudara.
Kita tahu kita diampuni. Bukannya kita belaga bego, enggak dosa saya. Kita ini bukan orang yang denial. Tapi kita tahu itu dosa, tapi at the same time kita tahu kita dibenarkan. Betapa luar biasa Tuhan kita, amin. Kalian diberkati? Saya sudah selesai, ya kita mungkin saya bisa tutup dengan masih banyak tapi gak apa-apa. 1 Korintus 13, kalian bisa bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. 1 Korintus 13, karena kan kalian dari tadi udah duduk kan. Berdiri sekali-kali. Bagus lagi untuk peredaran darah. 1 Korintus 13. Saya cuma mau ingatkan ini Tuhan kita itu luar biasa. Ya. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Amin. Saya mau kita ingat bahwa Tuhan ini adalah kasih agape itu sendiri. Yang kita mungkin sering alami setiap hari. Caranya dia mengasihi kita itu seperti itu. Dia gak marah, ya. Dia tidak pernah memegahkan diri. Tuhan gak pernah sombong. Kalau kita selalu, Tuhan itu gak pernah sombong. Dia selalu humble. Dia selalu melayani kita gitu ya. Saya percaya orang-orang di GBC akan menjadi orang-orang yang suka melayani. Orang-orang yang sabar. Orang-orang yang tidak menghakimi dan menuding-nuding dan menghukum-hukum menuntut orang-orang. Kita ini di sini hanya pancaran daripada Kristus, saudara. Yesus hidup di dalam kita. Dan itu semua akan keluar. Kalian tidak perlu, itu bukan bagian dari kita punya usaha. Jelas ya? Waktu kita melakukan sesuatu, oh emang itu karena Tuhan mau. Amin. Satu hal lagi, hari ini saya mau berdoa buat yang khusus belum terima Tuhan Yesus. Ya, dengarkan baik-baik yang belum terima Tuhan Yesus. Ini bukannya agama, saudara. Bukan. Saya dulu juga punya kepercayaan yang berbeda. 95. Sampai detik ini saya melayani Tuhan tidak ada satupun kekecewaan. Pernah gak lemah? Sering. Saya nangis pernah. Wah gak kehitung saudara. Pernah mengalami yang namanya mau mundur, mau give up. Ratusan kali mungkin. Tapi saya mau kasih satu hal. Tuhan itu gak pernah, tidak pernah meninggalkan saya. Dia tidak pernah melupakan saya. Dan dia selalu merangkul saya. Dia selalu mengejar saya. Satu pribadi yang tidak akan pernah mengecewakan kita selama-lamanya. Dan you need that person. Kita tuh butuh seseorang pribadi yang seperti itu. Yang tidak bisa kita dapatkan di manusia. Untuk datang menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi adalah keputusan terbaik yang saya pernah lakukan dalam hidup saya. Jadi saya cuma mau bilang kalau kamu belum menerima Tuhan Yesus, kamu bisa berdoa bersama saya. Kamu saat ini saya berdoa, tapi nanti kalau misalnya sesudah habis kebaktian mau ketemu saya mau sharing dan saya mau doakan lagi. Ya, saya mau kalau ada yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat manusia, sebagai juru selamat pribadimu, di mana kamu tahu kamu orang berdosa, saya mau berdoa buat kamu saat ini nggak perlu melakukan apa-apa, cuma kamu berdoa ngikutin saya. Tuhan Yesus, saya adalah orang berdosa. Saya mau hari ini menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi saya. Masuk dalam hidupku Tuhan. Saya tahu bahwa setiap dosa-dosa saya sudah diampuni. Engkau bayar di kayu salib. 2000 tahun yang lalu Engkau sudah bayar. Semuanya sudah selesai. Engkau mati dan bangkit lagi hari ketiga. Dengan kehidupan, dengan kemuliaan-Mu Tuhan.
Dan Engkau berikan itu dalam hidupku tuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan aku boleh memanggil Engkau, memanggil Allah Bapa di sorga, Aba, Bapa. Karena Yesus sudah mati di kayu salib untuk dosa-dosaku. Terima kasih Tuhan, aku lahir baru hari ini dalam nama Yesus. Nah kalau misalnya nanti kalian yang pertama kali terima Tuhan Yesus, saya mau nanti saya bisa berdoa lagi buat kalian ya. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Saya juga ingin berdoa saat ini untuk firman yang diberitakan pagi ini. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan setiap daripada kami mengalami hati ya Bapa. Hati yang selalu lembut, mau datang kepadamu apa adanya Tuhan. Mempunyai hati yang selalu terbuka. Ingatkan bahwa mereka sudah diampuni atas setiap dosa-dosa mereka Tuhan. Aku berdoa setiap anak-anak-Mu boleh mengalami kasih mula-mula, di mana Engkau sendiri yang mengasihi mereka Tuhan. Satu persatu, mereka boleh mengalami satu encounter, perjumpaan bersama Yesus. Oh mari Tuhan yang begitu indah. Jangan itu hanya pengalaman mungkin 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Tapi biarlah itu menjadi sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru Tuhan. Di mana Engkau mau mati buat seorang kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau pribadi yang luar biasa. Terima kasih Yesus. Kau baik, kami tahu Tuhan dalam kegagalan kami pun Kau tidak pernah menghakimi kami. Bahkan Engkau datang bukan hanya memberikan ya Bapa kehidupan-Mu. Tapi Engkau memberikan kami kehidupan hidup yang berkelimpahan Tuhan. Di mana kami mengalami mungkin kekecewaan Tuhan. Kehancuran Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan firman-Mu pagi ini boleh ada di dalam hati mereka. Selalu bertumbuh Tuhan dan berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengucap syukur untuk firman-Mu yang diberitakan pagi ini dalam nama Yesus. Amin, amin.